Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hadirin khatiman rahimakumullah, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Dengan takdirnya kita masih bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan berkah, dan tentunya bulan yang penuh dengan pelipat gandaan pada nilai-nilai kebaikan. Walaupun hadirin khatiman rahimakumullah, kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan hari ini dirasa berbeda dengan bulan Ramadan yang telah lalu. Walaupun dirasa berbeda, tapi mudah-mudahan sedikit pun tidak mengurangi makna dari keberkahan dan keutamaan bulan Ramadan. Hadirin khatiman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Hadirin khatiman rahimakumullah, kalau kita telaah di dalam bahasa-bahasa Al-Qur'an bahwa kalimat atau istilah yang digunakan dalam Al-Qur'an untuk menunjukkan persaudaraan kurang lebih ada dua. Ada ikhwatun pakai tak marbutoh di akhirnya, ada ikhwanun pakai nun di akhirnya. Kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, ikhwatun atau ikhwanun artinya sama, yaitu bersaudara. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, ternyata tidak semata-mata hal itu dibedakan kalau tidak ada bedanya. Ini sebagai salah satu keunggulan bahasa Al-Qur'an. Terkadang bahasa yang lain tidak mampu memberikan makna yang serupa. Seperti halnya khairun, ma'rufun, hasanun, thayyibun, birrun. Itu kalau ditranslate ke dalam bahasa Indonesia itu artinya semuanya sama. Artinya baik atau kebaikan. Sama dengan ikhwatun dan ikhwanun. Secara bahasa diartikannya sama, bersaudara. Tetapi ada nilai-nilai yang berbeda di dalam dua kalimat tersebut. Kenapa dalam ayat surat Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ikhwatun? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, berikhwah, menggunakan ikhwat, menggunakan tak marbutoh di akhirnya. Tidak menggunakan ikhwan. Berbeda dengan surat Al-Isra ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang-orang yang tabzir, orang-orang yang mengeluarkan hartanya di luar yang hak, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang suka berlaku tabzir dia termasuk dalam ikhwan, saudara-saudara syaitan. Maka hadirin khatiman rahimahullah, kalau kita lihat dalam dua istilah tersebut, kenapa disebut ikhwah? Di dalam kamus Al-Ma'ani dikatakan ikhwatun itu man ulidu min ummihi wa abihi. Disebut ikhwah, persaudaraan, itu karena ada kaitannya dengan nasab, ada kaitannya dengan keturunan. Orang yang mukmin itu ikhwah, satu keturunan. Kalau dilihat dari sejarahnya jelas bahwa kita memang satu nasab dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau di dalam tafsir yang lain disebutkan bahwa ibu bapak kita itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah menjadi orang tua rujukan. Bagaimana ketika ada pertentangan, ketika ada perselisihan, maka untuk mendamaikan, untuk menyelesaikan perkara yang diselisihkan, ujung-ujungnya kita merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah.
Maka hadirin iman rahimakumullah, ikhwah ini berbicara kontennya, konotasinya terhadap satu nasab, satu keturunan, ada hubungan darah. Berbeda dengan ikhwan. Kalau ikhwan itu kaitannya dengan persaudaraan, persahabatan, kaitannya dengan satu pemikiran, satu gagasan, satu ide. Maka hadirin iman rahimakumullah, bagi orang mukmin, ikhwan dan ikhwah ini senantiasa hadir di dalam dirinya. Dia senantiasa berupaya untuk mencintai saudara-saudara yang lainnya. Bahkan hadirin iman rahimakumullah, Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadis bahwa tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maka hadirin iman rahimakumullah, Al-Ustaz Kyai Haji Abdurrahman Allahu Yarham pernah mengatakan, dengan ikhwatun atau ikhwanun akan senantiasa terdapat keseragaman dalam suara, rasa, dan usaha. Kini marilah kita padukan suara, rasa, serta usaha kita seirama dan seragam dengan Quran serta hadis yang sahih. Maka hadirin iman rahimakumullah, akhir-akhir ini, sekarang ini, tadi uji persaudaraan kita, sejauh mana kita mampu mencintai saudara-saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Banyak saudara-saudara yang terdampak hari ini dengan musibah COVID-19 atau dikenal dengan virus corona. Nah, ini menguji untuk menguatkan tali persaudaraan kita. Sejauh mana kita peduli dan mencintai saudara-saudara kita yang lainnya. Maka kalau kita tarik juga di dalam surat Al-Maun, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu bukan mereka yang hanya lalai dalam sholat, tetapi mereka juga yang abai terhadap derita umat yang lainnya. Maka hadirin iman rahimakumullah, Islam begitu mengajarkan kepada umatnya, kepada masyarakatnya, bagaimana kita berperilaku, mencintai, menguatkan persaudaraan kita dengan yang lainnya, terlebih menguatkan persaudaraan kita yang satu iman. Maka hadirin iman rahimakumullah, banyak perumpamaan-perumpamaan yang disampaikan oleh Rasulullah terkait dengan perumpamaan untuk menguatkan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'mini kama salid zar'i la yazalur rihu tufi'uhu wa la yazalul mu'minu yusibuhu bala." Perumpamaan mukmin itu seperti pohon. Kemanapun angin meniup, dia akan mengikuti. Kalau angin meniup ke sebelah utara, maka dia akan ikut. Dahannya ikut ke sebelah utara, daunnya ikut ke sebelah utara. Angin meniup ke sebelah selatan, dia ikut. Ini menandakan bagaimana ujian dalam kehidupan adalah sebuah keniscayaan. Orang mukmin pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kamu, kata Allah, dengan sesuatu rasa takut. Kita mau keluar takut, mau bersalaman takut karena ada virus corona. Walju, akan diuji oleh Allah dengan rasa kelaparan. Di berita banyak, ada beberapa, tidak banyak mungkin, ada beberapa saudara-saudara kita yang mati karena gara-gara kelaparan, 2 hari tidak makan. Tidak diketahui oleh tetangganya, tahu-tahu diketahui sudah meninggal. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Dampaknya besar terhadap ekonomi kita. Semuanya terdampak ekonominya, dari mulai perusahaan, pendidikan dan sebagainya, semuanya terdampak. Bahkan ada beberapa usaha kecil yang terpaksa gulung tikar karena kesulitan untuk menjualkan barang dagangannya. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin iman rahimakumullah, bagi orang mukmin, ujian ini merupakan suatu kepastian, maka dia
akan senantiasa mengingat hal ini merupakan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin musibah dan ujian ini adalah merupakan takdir, merupakan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika musibah ini hadir terhadap orang mukmin, maka hal yang pertama dan hal yang utama diingat oleh mereka adalah mereka langsung mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hadirin iman rahimakumullah. Perumpamaan bagi orang mukmin itu dimisalkan oleh Rasulullah SAW seperti pohon kurma. An Ibni Umar radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu masalul mu'mini masal nakhlah. Perumpamaan orang mukmin itu seperti pohon kurma. Ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Apa yang diambil dari pohon kurma itu nafa'aka, akan memberikan manfaat kepadamu. Pohon kurma itu mulai dari dahannya, mulai dari pelepahnya, buahnya, itu bermanfaat bagi manusia. Kalau di kita di Indonesia ada pohon kelapa, semuanya bermanfaat. Dari mulai daunnya, dari mulai rantingnya, tangkainya, dan sebagainya, semuanya bermanfaat. Nah, orang mukmin itu harus seperti pohon kurma, harus seperti pohon kelapa, memberikan manfaat kepada yang lainnya, apapun yang dia miliki. Maka kenapa Rasulullah SAW menjelaskan khairun nas anfa'uhum linnas? Manusia yang paling terbaik dalam pandangan Rasulullah itu adalah mereka yang memberikan manfaat terhadap manusia yang lainnya. Dia punya harta, hartanya dia manfaat bagi yang lainnya. Dia punya ilmu, ilmunya manfaat bagi manusia yang lainnya. Dia punya tenaga, dia punya pemikiran, manfaat bagi orang-orang yang lainnya. Tidak memudaratkan, tapi justru akan memberikan dampak yang baik terhadap manusia atau mukmin yang lainnya. Maka hadirin iman rahimakumullah, sekecil apapun yang dimiliki oleh kita harus mampu menghadirkan kebermanfaatan bagi manusia-manusia yang lainnya. Tidak menghadirkan kemudaratan. Hadirnya kita di tengah-tengah manusia justru akan menghadirkan manfaat dengan apa yang dimiliki oleh kita. Yang ketiga, hadirin iman rahimakumullah, dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa persaudaraan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu harus bagaikan bangunan. An Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Rasulullah SAW bersabda bahwa perumpamaan orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu harus diibaratkan satu bangunan yang kuat. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Dia saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Wasyabbaka asabi'ahu, dan saling menguatkan dengan yang lainnya. Tidak mungkin suatu bangunan dapat berdiri dengan kokoh kalau tanpa saling menguatkan dengan yang lainnya. Dan harus diketahui, semuanya harus ditempatkan dan harus berjalan sesuai dengan porsi dan posisinya. Ya, yang namanya batu pondasi tidak mungkin disimpan di atap, tidak mungkin disimpan di atas. Dia akan senantiasa hadir di bawah untuk menopang bangunan yang lainnya. Ada yang jadi pondasinya, yang ada yang jadi bentengnya, ada yang jadi kusennya, ada yang jadi gentingnya. Semuanya harus berperan sesuai dengan kemampuan dan porsi posisinya masing-masing. Maka hadirin iman rahimakumullah, orang mukmin itu harus saling menguatkan dengan mukmin yang lainnya. Kalau mukmin yang lain tidak direkrut, tidak istilahnya kalau dalam bahasa Sundanya tidak dihiap begitu ya, maka dia akan abai dengan mukmin yang lainnya. Maka hadirin iman rahimakumullah, bagaimana seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya harus merajut kebersamaan, tidak egois dan tidak merasa diri paling penting. Ini merasa bahwa apa yang terjadi dan keberhasilan ini adalah merupakan hasil dari kebersamaan sesama mukmin. Tidak ada rasa egois, tidak ada rasa ini adalah hasil jerih payah sendiri, tidak. Kenapa? Karena orang mukmin menyadari dia senantiasa akan membutuhkan terhadap tenaga dan bantuan yang lainnya.
Maka orang mukmin seperti bangunan, saling menguatkan, saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Dan yang selanjutnya hadirin khatiman rahimakumullah, orang mukmin pun juga diibaratkan oleh Rasulullah seperti satu tubuh. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Nu'man bin Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala masalul mu'minina fi tawaddahim wa taghatufihim wa tarahumihim masalul jasadi idza ishtaka minhu ghaddu tada'a sairul jasadi bis-sahari wal humma. Kata Rasulullah, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, sikap saling mengasihi, dan sikap saling menyayangi itu seperti satu tubuh. Jika satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur dan akan merasakan demam. Ini menjelaskan hadirin khatiman rahimakumullah. Suka duka itu dilalui bersama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Sikap saling memiliki merupakan lambang persaudaraan sejati. Maka hadirin khatiman rahimakumullah, kalau kita lihat, bisa jadi yang terluka itu adalah tangan kita, tapi yang menjerit adalah mulut kita. Yang menangis dan yang mengeluarkan air mata adalah mata kita. Maka ketika ada saudara mukmin yang terkena musibah, saudara mukmin yang lainnya merasakan kesulitan, maka kita pun juga berempati dengan apa yang dirasakan oleh mereka. Karena ini merupakan suatu ajaran yang diajarkan oleh Rasul kita. Kita harus peduli, kita harus merasakan apa yang orang lain rasakan. Jangankan satu daerah, satu kota, satu negara, beda negara pun ketika ada orang mukmin yang tersakiti, ada orang mukmin yang terdolimi, ada orang mukmin yang lainnya yang teraniaya, maka kita pun tidak hanya diam saja. Kita ada sikap, kita ada tindakan sebagai bentuk kita saling menguatkan, kita saling mengasihi, seperti halnya satu tubuh. Ketika satu terasa sakit, maka tubuh yang lainnya pun juga akan merasakan. Maka hadirin khatiman rahimakumullah, hari-hari sekarang ini hal ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang terdampak dengan kasus tadi COVID-19, ini pun juga harus hadir di dalam diri kita. Sejauh mana kita merasakan apa yang orang lain rasakan, sejauh mana kita peduli terhadap penderitaan yang sesama saudara kita rasakan. Maka hadirin khatiman rahimakumullah, sikap empati ini, sikap peduli ini perlu hadir dan perlu dibiasakan di dalam diri kita, karena ini merupakan hal ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau kita lihat hadis yang populer, hakul muslimi alal muslimi sittun, bahwa hak kewajiban seorang muslim dengan yang muslim yang lainnya itu ada 6. Salah satunya idza marida fa'udhu, apabila muslim yang lainnya sakit, maka dia pun juga akan peduli dengan cara menjenguknya. Maka hadirin khatiman rahimakumullah, seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu diibaratkan Rasulullah seperti satu tubuh. Terakhir hadirin khatiman rahimakumullah, karena waktunya terbatas, bahwa seorang mukmin itu seperti lebah. Masalul mu'minina masalun nahlah in akalat tayyiban wa in wadu'at tayyiban wa in waqa'at ala udi syajarin lam taksirhu. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti lebah. Dia tidak akan makan kecuali dia memakan yang baik. Seorang mukmin pun juga sama. Tidak hanya memikirkan atau tidak hanya memandang baik dan buruknya makanan tersebut, tetapi pun juga dia memandang halal dan haramnya. Maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kulu halalan thayyiban,
Silakan makanlah. Apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiban. Syaratnya ada dua. Kita pilih makanan yang halal dan kita pun juga pastikan bahwa makanan yang halal ini baik untuk tubuh kita. Maka orang mukmin ini dia akan makan sesuatu yang baik pula. Seperti halnya lebah. Lebah tidak akan makan yang buruk. Dia akan makan saripati bunga. Lebah tidak akan makan saripati apa yang ada di tempat sampah. Lebah tidak akan memakan sesuatu yang ada di tempat-tempat yang kotor, tapi dia akan memakan sesuatu yang baik. Nah, orang mukmin pun juga sama. Dia tidak akan memakan sesuatu yang haram. Dia tidak akan memakan sesuatu yang buruk, tapi dia akan makan sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik. Wa in wada'at thayyiban. Dan apabila dia mengeluarkan sesuatu, dia pun juga akan mengeluarkan yang baik. Lebah itu mengeluarkannya madu. Madu jelas begitu banyak manfaatnya bagi manusia. Orang mukmin pun juga sama, harus berkaca, bercermin seperti halnya madu, seperti halnya lebah. Makannya yang baik, mengeluarkannya pun juga yang baik. Dan apa yang kita keluarkan baik itu lisan ataupun tindakan. Lisan kita mengeluarkan satu kata-kata yang baik, tindakan kita melakukan sesuatu yang baik. Lisan kita tidak menyakiti muslim yang lainnya, tindakan kita pun juga sama, tidak menyakiti mukmin yang lainnya. Maka kata Rasulullah, al-muslimu man salim al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu harus bisa. Muslim yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Maka orang mukmin itu seperti lebah. Ketika dia makan yang baik. Ketika dia mengeluarkan yang baik. Wa in waqa'ad ala udi syajarin lam taksiruhu. Dan apabila lebah itu hinggap dari satu dahan pohon, dia tidak mematahkannya. Maka ini khatiman rahimakumullah, dimanapun seorang mukmin menginjakkan kakinya, dia tidak akan melakukan suatu kerusakan di bumi tersebut. Di tempat manapun dia berada, dia tidak akan memudaratkan mukmin yang lainnya. Dia tidak memudaratkan manusia yang lainnya. Justru dia akan menghadirkan kebermanfaatan, dia akan menghadirkan kebaikan, dia akan menghadirkan rasa cinta dan rasa kasih sayang untuk sesamanya. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, kalau lebah saja bisa seperti itu, lebah bisa memakan dan memasukkan sesuatu yang baik, bisa mengeluarkan sesuatu yang baik, tidak merusak tempat yang dia hinggapi. Kenapa kita selaku manusia tidak mampu seperti halnya apa yang dilakukan oleh lebah? Maka hadirin iman rahimakumullah, keadaan seperti ini tentunya menguji pada kita semua bagaimana kita lebih menguatkan tali persaudaraan kita, baik itu landasannya ikhwatun ataupun landasannya ikhwanun. Kita akan menabur kebermanfaatan, kita akan menyebar kebaikan, dan tentunya kita akan peduli terhadap sesama mukmin yang lainnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, mudah-mudahan materi singkat ini mampu memberikan kebermanfaatan, mampu memberikan kebaikan walaupun tidak banyak, dan apa yang didapatkan dari materi kebaikan ini itu semata-mata bersumber dari Allah dan Rasulnya. Maka hadirin ikhwati iman rahimakumullah, sekali lagi seorang mukmin harus mampu menjadi sebuah pohon. Sebuah pohon dalam artian setiap ada ujian dia senantiasa menyadari bahwa ujian ini adalah merupakan guratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun berupaya seperti halnya sebuah pohon kurma. Dia selalu memberikan kebermanfaatan dan kebaikan apa yang dimilikinya. Dan yang ketiga, seorang mukmin itu harus seperti bangunan. Dia saling menguatkan satu dengan yang lainnya, menghilangkan rasa egois, menghilangkan rasa individualis. Dia senantiasa hidup bersama-sama dengan yang lainnya. Dan yang selanjutnya, yang keempat, seorang mukmin itu harus menjadi seperti satu tubuh. Dia merasakan apa yang dirasakan mukmin yang lainnya. Dan yang terakhir, orang mukmin itu harus seperti lebah, mampu memasukkan dan mengeluarkan sesuatu yang baik, dan tentunya dimanapun dia berada dan menginjak, dia tidak
merusak dan tidak memudaratkan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Nah, hadirin khatiman rahimakumullah, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.